Upacara memperingati Hari Ulang Tahun Korpri ke-44 hari hari Senin tanggal 30 November 2015 segera dimulai. Komandan upacara memasuki tempat upacara. Barisan disiapkan.
Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara peringatan Hari Korps Bawah Republik Indonesia ke-44 Senin 30 November 2018 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya. Langkah, tegap, maju, jalan.
berjuang mempertahankan, mengisi kemerdekaan Indonesia dan mengisi pembangunan nasional yang telah dilaksanakan oleh para pejuang Korps Republik Indonesia. Marilah kita memainkan cipta semua, memainkan cipta dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dilanjutkan dengan pembacaan naskah Korpri diikuti oleh seluruh peserta upacara. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila Korps Bawah Republik Indonesia. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membuka bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan negara Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panca Prastya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami, anggota Korps Pegawai Republik Indonesia, adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Bacaan telah dilaksanakan, orang selesai. Kembali ke tempat. Kali 4. Sambutan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Barat. Barisan diistirahatkan. Di tempat. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, pada ulang tahun Korpri pada hari ini, saya akan membacakan amanat Presiden Republik Indonesia sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Segenap anggota Korpri dimanapun saudara berada dan bertugas, hadirin yang saya muliakan. Saya atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia mengucapkan selamat memperingati hari ulang tahun ke-44 kepada segenap keluarga besar Korpri di seluruh tanah air, dimanapun saudara-saudara berada. Baik yang menjalankan tugasnya di kota-kota besar, di desa, di seluruh pelosok tanah air, hingga yang bertugas melayani masyarakat di daerah pedalaman, pelabuhan terdepan maupun di kawasan perbatasan. Demikian juga yang saat ini sedang menjalankan tugasnya di luar negeri. 44
40 tahun bukanlah usia yang singkat, namun saya bangga karena Korpri terus berusaha untuk menguatkan eksistensinya, terus meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam melayani masyarakat. Memang tidak mudah, namun sesungguhnya saudara-saudara untuk terus-menerus mengusahakan hal tersebut akan membuahkan hasil dan manfaat. Saya menyadari sepenuhnya bahwa baik dan buruknya pelayanan pemerintah kepada masyarakat berada di tangan saudara. Pengharapan masyarakat saat ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangatlah besar. Karenanya saudara-saudara sebagai insan aparatur negara dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah terjangkau dan terukur. Saya yakin dan percaya saudara-saudara sanggup untuk melaksanakan hal itu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, selama 1 tahun pemerintah, banyak hal yang sudah kita lakukan, antara lain mendorong transformasi fundamental ekonomi Indonesia melalui kebijakan mengubah ekonomi berbasis konsumsi ke ekonomi berbasis produksi, mengakselerasi program tepat sasaran untuk pengentasan kemiskinan, serta mendorong pembangunan yang lebih merata di luar Pulau Jawa. Pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, perintis tol laut, dan lain sebagainya terus akan kita pacu. Demikian juga upaya mewujudkan swasembada pangan melalui pembangunan bendungan baru, penyediaan teknologi, pendampingan pertanian, pembangunan jaringan irigasi teknis, dan pencetakan sawah baru terus kita kerjakan tanpa lelah. Sementara itu, kita juga tidak pernah berhenti memperhatikan penegakan hukum, termasuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kelautan. Kita juga bekerja keras untuk menggerakkan pembangunan pedesaan melalui alokasi dana desa, pembangunan perumahan, peningkatan akses kesehatan dan kondisi kesehatan, serta peningkatan fasilitas dan kualitas pendidikan. Dan tidak kalah penting, pemerintah juga mendorong pembangunan dan karakter bangsa. Saya berharap kerja keras itu akan memberikan fondasi bagi kita semua untuk terus melangkah serta optimis dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan yang semakin berat dan kompleks. Langkah pertama seringkali terasa sulit, tetapi juga yang terpenting adalah kebersamaan kita semua dalam melaksanakan tugas sebaik mungkin. Segenap anggota Korpri yang saya banggakan, pada kesempatan hari ulang tahun ke-44 Korpri pada saat ini, saya minta saudara sekalian untuk memperhatikan 5 amanat yang ingin saya sampaikan. Pertama, lakukan percepatan reformasi birokrasi di semua tingkatan. Lakukan reformasi birokrasi tanpa basa-basi, cari terobosan serta cara-cara baru dengan menghindari business as usual. Berbagai upaya perbaikan harus terus dilakukan dari hulu sampai hilir, baik pada area perubahan mental aparatur, kelembagaan, keterlaksanaan, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, maupun area perubahan pelayanan publik. Rakyat ingin segera melihat terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang melayani, serta birokrasi yang memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Kedua, marilah kita bangun mentalitas yang positif, yang berintegritas, yang memiliki etos kerja dan berjiwa gotong royong. Bongkar pola pikir dan mentalitas lama yang negatif. Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama seluruh anggota Korpri, bukan sebatas program atau proyek yang digerakkan oleh anggaran. Dengan integritas kita kembalikan jati diri Korpri sebagai abdi negara yang terpercaya. Dengan etos kerja kita tidak akan kembali Korpri sebagai abdi masyarakat dan pelayan yang tangguh. Serta dengan gotong royong kita tidak akan kembali eksistensi Korpri sebagai motor bergerak pembangunan nasional. Ketiga, mari kita persiapkan diri menuju birokrasi yang dinamis,
inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Pangkas semua kerumitan birokrasi, serta pastikan masyarakat mendapat pelayanan. Birokrasi haruslah adaptif dan inovatif dengan tantangan-tantangan baru. Pelayanan publik harus bisa dilakukan dengan lebih efisien dan kompetitif. Untuk itu saya minta agar mekanisme kerja birokrasi juga harus berubah ke arah sistem pemerintahan elektronik atau e-government, mulai dari budgeting, procurement, audit, catalog, processing, cash flow, manajemen sistem, dan banyak lagi yang lain-lain. Banyak pekerjaan dalam birokrasi yang bisa dilakukan jauh lebih efisien dengan menggunakan teknologi informasi. Dengan cara itu, pemberian informasi pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan lebih cepat. Keempat, jaga netralitas anggota Korpri dalam pesta demokrasi, khususnya pemilu kepala daerah yang akan digelar akhir tahun ini. Saya mengharap saudara-saudara benar-benar menjaga netralitas serta tidak menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye pemilu pilkada tersebut. Anggota Korpri haruslah fokus pada tugas dan fungsinya sehingga dapat memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat tanpa diskriminasi. Kelima, semua aparatur birokrasi harus menjadi motor penggerak produktivitas nasional dan daya saing bangsa. Kita telah memasuki era baru, era persaingan yang bukan lagi antar daerah, antar kota atau antar provinsi, tetapi sudah memasuki persaingan antar negara. Saya mengharapkan dukungan penuh dari jajaran anggota Korpri untuk mengakselerasi peningkatan daya saing bangsa. Kita harus yakin bahwa bangsa kita pasti mampu berkompetisi di era kompetisi regional dan global. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajak saudara sekalian untuk terus meningkatkan kinerja, mendorong efisiensi, memperkuat sinergi agar pelayanan publik semakin baik dan daya saing bangsa kita pun semakin tinggi. Pada gilirannya, semua akan berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia serta penguatan posisi Indonesia di pentas dunia. Segenap anggota Korpri yang berbahagia, demikian sambutan ini saya sampaikan. Besar harapan saya agar segenap anggota Korpri konsisten melaksanakan amanat ini demi kejayaan bangsa dan negara menuju terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dirgahayu Korps Pegawai Republik Indonesia, Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bakti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 30 November 2015. Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Demikian amanat Bapak Presiden Republik Indonesia pada pagi hari ini, dan saya juga mengajak rekan-rekan semua untuk senantiasa bekerja dan berbuat sebaik mungkin. Demikian, terima kasih. Menyanyikan lagu Mars Kementerian Hukum dan HAM.
Maju jaya untuk selamanya. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maju jaya untuk selamanya. Indonesia jadi bangsa kelas dunia. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh hadirin, mari kita membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara yang kita laksanakan ini dapat ridho dan rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'am wa syukur. Ya Rabbana lakal hamdu wal syukru liman jalali wajhul karim azim sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kita segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadirat atas segala rahmat dan kasih sayang pada hari ini. Kami dapat mengikuti upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia yang ke-44. Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Penyayang, jadikanlah peringatan ini sebagai peringatan baik. Kokohkanlah persatuan dan kesatuan bangsa kami. Wujudkanlah solidaritas dan solidaritas serta kesetiakawanan seluruh anggota Polri guna mendukung pemerintahan nasional menuju bangsa yang maju, mandiri, sejahtera dan kemerdekaan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkanlah kepada kami petunjuk dan pertolongan-Mu. Sungguh kami mampu melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara dalam mengemban amanah dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan penuh integritas dan dedikasi yang tinggi, profesional dalam menjalankan tugas serta dilandasi etika dan moral yang terpuji. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Pada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, barisan dibubarkan. Seluruh pasukan tanpa penghormatan, bubar, jalan.